Kita sering banget kan lihat saham yang harganya tiba-tiba meroket, terus jadi penasaran, wah, ini kesempatan emas atau malah jebakan ya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif keuangan bareng-bareng. Kita akan bedah tuntas salah satu saham yang lagi hangat dibicarakan, yaitu Bank Permata atau BNLI. Anggap saja saya ini mentor Anda yang lagi ngajak Anda menganalisis bareng. Yuk, kita mulai dari awal. Apa sih sebetulnya yang bikin heboh? Kenapa tiba-tiba semua mata investor tertuju pada Bank Permata? Ini dia nih pemain utamanya, PT Bank Permata. Nama yang mungkin udah sering kita dengar ya, tapi di baliknya ada cerita menarik yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Nah, ini dia angkanya. Coba deh lihat, bukan 50%, bukan juga 100%, tapi harganya melejit sampai 530%. Dan itu cuma dalam waktu 9 bulan. Angka segede ini udah pasti bikin siapapun nengok dan bertanya-tanya. Oke, sebagai mentor, saya mau ngingetin satu hal yang super penting. Harga saham itu bisa menipu. Lonjakan harga itu emang kelihatan keren, kayak kembang api. Tapi tugas kita adalah ngecek fondasinya. Apakah bisnis di baliknya itu beneran sekuat itu? Yuk, kita cari tahu. Oke, sekarang waktunya kita bongkar mesinnya. Kita mau cek dua hal utama. Pertama, gimana mesin laba bank ini bekerja? Dan kedua, seberapa kokoh sih benteng pertahanan keuangannya? Coba deh perhatiin tabel ini. Mungkin sekilas kita lihat pertumbuhan laba bersihnya agak lambat ya, cuma 0,6%. Tapi, jangan berhenti di situ. Lihat fondasinya deh. Total aset dan ekuitasnya itu tumbuh solid. Ini tuh ibarat mobil yang mungkin larinya nggak ngebut-ngebut banget, tapi mesinnya tangguh dan awetnya luar biasa. Nah, fondasi yang kokoh tadi itu ngebawa kita ke kekuatan utamanya. Modal yang tebel banget. Udah kayak sebuah benteng yang susah ditembus. Sekuat apa sih bentengnya? Lihat deh angka ini. Rasio kecukupan modal atau CAR mereka itu 34,6%. Biar kebayang, regulator itu cuma mewajibkan bank punya modal sekitar 12-14%. Artinya, bantalan keamanan mereka ini hampir 3 kali lipat dari yang seharusnya. Aman banget kan? Tapi, disinilah bagian menariknya. Modal segede ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ini artinya bank ini super aman, kayak berangkas raksasa. Tapi di sisi lain, ini juga bisa berarti ada modal yang nganggur. Punya banyak amunisi, tapi nggak semuanya dipakai untuk menghasilkan laba maksimal. Makanya, efisiensi labanya yang bisa kita lihat dari ROE-nya jadi kelihatan lebih rendah. Oke, kita udah tahu ya, mesinnya bagus dan bentengnya kokoh banget. Tapi, pertanyaan besarnya sekarang, berapa harga yang pantas kita bayar untuk benteng sekuat ini? Nah, sekarang kita ngomongin soal valuasi. Ini dia nih, inti dari dilema kita sebagai investor. Dengan semua kelebihannya itu, apakah harga saham BNLI sekarang ini udah kemahalan? Apalagi kalau kita bandingin sama tetangga-tetangganya, yaitu bank-bank lain. Wow, data ini ngomongnya kenceng banget loh. Lihat saja PE ratio-nya, 33,55 kali. Coba bandingkan dengan rata-rata industrinya yang cuma 14,2. Ini artinya, pasar rela membayar setiap rupiah laba BNLI lebih dari 2 kali lipat lebih mahal dibanding bank lain pada umumnya. Inilah yang kita sebut sebagai valuasi premium. Jadi, kenapa orang mau bayar lebih mahal? Ada 3 alasan utamanya nih. Pertama, ada kakak besar yang nge-backup, yaitu Bangkok Bank. Ini ngasih rasa aman. Kedua, pasar punya ekspektasi besar soal pertumbuhan bank ini ke depannya. Dan yang ketiga, ini juga penting. Jumlah saham yang bisa dibeli publik itu sedikit banget, jadi barangnya langka. Oke, pertanyaan selanjutnya yang logis banget. Kalau kita harus bayar harga premium, emangnya apa imbalan yang kita dapatkan secara langsung sebagai pemegang saham? Nah, jawabannya ada di sini, uang tunai. Lihat deh trennya. Dari tahun ke tahun, dividen yang dibagiin ke pemegang saham itu naik terus, konsisten banget. Ini bukti nyata kalau manajemennya berkomitmen buat bagi-bagi untung. Dan yang keren, mereka ngelakuinnya pinter banget. Sekitar 30% dari laba mereka pakai buat manjain investor lewat dividen. Nah, sisa 70%-nya mereka tahan dan putar lagi buat membesarkan bisnis. Ini keseimbangan yang sehat antara imbalan buat kita hari ini dan investasi buat pertumbuhan masa depan. Oke, semua kartu sekarang udah terbuka di atas meja. Kita sampai di bagian yang paling penting, ngerangkum semuanya supaya Anda bisa mengambil keputusan investasi yang paling tepat buat Anda. Jadi, intinya gini, ini adalah sebuah pilihan. Di satu sisi timbangan, Anda bisa dapetin sebuah benteng yang super kokoh, keamanan tingkat tinggi plus dividen yang rajin naik. Tapi, di sisi lain, Anda harus bayar mahal untuk semua itu, jauh lebih mahal dari pilihan lain yang ada. Nah, pertanyaan terakhir ini saya lempar balik ke Anda.
Apakah Anda tipe investor yang rela bayar lebih untuk bisa tidur nyenyak dengan benteng premium ini? Atau Anda tipe pemburu diskon yang lebih suka mencari valuasi lebih murah di tempat lain, tentunya dengan profil resiko yang mungkin berbeda? Pilihan ada di tangan Anda.